Kalau ngomongin sinetron asmara Gen Z, rasanya nggak lengkap kalau kita nggak bahas soal para pasangan yang lagi jadi sorotan. Coba deh, kamu tim yang mana? Harkeil yang selalu berhasil bikin senyum-senyum sendiri dengan chemistry manis dan tatapan mata yang bikin hati leleh. Atau kamu justru jatuh hati sama Fatsar, pasangan yang vibe-nya kalem tapi punya momen-momen romantis yang nyelip tiba-tiba, bikin deg-degan gak karuan. Jangan lupa ada Mora, duo yang dikenal karena interaksi mereka yang penuh candaan tapi diam-diam punya sisi romantis yang nggak main-main. Dan tentu saja ada Wilfy, pasangan yang banyak penggemarnya karena selalu tampil hangat dan terlihat sangat tulus satu sama lain. Setiap pasangan punya pesona masing-masing, dari gaya bercanda sampai momen-momen serius yang bikin penonton terbawa suasana. Bahkan, nggak sedikit yang sampai rela ribut di kolom komentar demi membela ship favorit mereka. Nah, kalau kamu sendiri di antara mereka semua, siapa yang benar-benar bikin hatimu baper maksimal setiap kali muncul di layar? Nomor 1, Fatsar cinta terlarang yang bikin deg-degan. Cerita Fatah dan Zara dimulai dari pertemuan di asrama 9 ilmu, tempat yang jadi saksi awal kedekatan mereka. Awalnya, mereka hanyalah dua orang asing yang terjebak dalam situasi nggak ideal. Terpaksa tinggal di tempat yang sama, menghadapi aturan ketat, dan beradaptasi dengan lingkungan yang terasa asing. Tapi seperti kata pepatah, sering bersama bisa menumbuhkan rasa. Awalnya cuma tatapan sekilas saat Fatah membantu Zara dihukum jadi koki. Lalu obrolan singkat di antara keduanya, sampai akhirnya mereka mulai saling mengerti tanpa banyak kata. Fatah mulai hafal kebiasaan kecil Zara, cara dia ngomong yang lembut, polos, dan kalem itu membuat Fatah terkesima. Atau bagaimana Zara sering melamun dan bengong dengan tatapan kosong seperti sedang menyimpan rahasia besar. Zara pun diam-diam mulai paham cara Fatah menahan senyum ketika gugup, atau bagaimana nada suaranya berubah menjadi lebih hangat saat membicarakan hal-hal yang serius. Yang bikin cerita ini panas adalah saat itu Fatah masih pacaran sama Akila Calista. Jadi setiap interaksi Fatah Zara terasa seperti berjalan di tepi jurang. Berbahaya, tapi entah kenapa sulit dihindari. Ada ketegangan yang nggak bisa dijelaskan tapi bisa dirasakan setiap kali mereka berada di ruangan yang sama, saling curi pandang tapi berpura-pura tidak peduli. Saat ini hubungan Fatah dan Zara semakin dekat. Zara dan Fatah sudah tahu isi hati dan perasaan mereka satu sama lain. Hanya saja mereka masih belum memiliki hubungan yang lebih jelas. Sebutan YG cocok untuk mereka, HTS mungkin. Belum ada hubungan yang pasti saja fansnya sudah baper maksimal, apalagi kalau Fatsar ini jadian. Mana nih yang naik di kapal Fatsar? Fatah kini akan selalu ada di samping Zara kapanpun Zara butuh. Terlebih sekarang keluarga Zara atau yang bernama asli Rose ini sedang rumit dan penuh ancaman. Sudah dipastikan Fatah akan jadi garda terdepan bagi Zara atau Rose ini. Kalau kamu jadi Fatah, berani nggak ngelakuin momen itu walau statusnya masih pacaran sama orang lain? Atau kamu bakal jaga jarak? Tulis jawabannya di komentar. Nomor 2, Mora cinta yang kedewasaannya diuji. Mohan dan Raisa punya cerita yang lebih rumit dari sekadar cinta monyet. Mereka pernah pacaran, lalu putus. Mohan mencoba membuka hati untuk Akila, yang waktu itu juga sedang rapuh setelah putus dari Fatah. Awalnya, kedekatan Mohan dan Akila terasa solid. Mereka sering terlihat berjalan bersama di halaman sekolah, saling bertukar tawa, bahkan belajar bareng di rumah Akila. Banyak yang mengira mereka akan bertahan lama. Tapi satu hal mengubah segalanya, PTSD yang diderita Mohan. Saat rasa takut itu datang, cuma Raisa yang tahu bagaimana menenangkan dia, bahkan tanpa banyak kata. Bukan hanya sekali, tapi berulang kali Raisa menjadi sosok yang dia cari saat dunia terasa menekan. Dalam satu episode emosional, Mohan duduk di lantai ruko tempat tinggalnya. Napasnya memburu, tangannya gemetar. Raisa muncul dari ujung lorong, menatap cemas. Dia langsung berjongkok di depannya, memegang kedua tangan Mohan erat-erat dan berkata, "Lihat aku, tarik napas, semuanya akan baik-baik saja." Suara Raisa lembut, tapi penuh keyakinan. Mata Mohan yang tadinya gelap mulai mereda. Penonton pun ikut merasa lega, seperti ikut menghembuskan napas bersama mereka. Momen paling membekas
Ketika Mohan menatap Akila dan berkata dengan suara berat, "Aku rasa kita nggak bisa lanjut." Itu bukan karena rasa sayangnya hilang, tapi karena dia sadar hanya Raisa yang bisa handle dia dan tahu semua tentangnya. Kalau kamu di posisi Mohan, pilih bertahan sama hubungan yang baru atau balik ke cinta lama yang udah ngerti luar dalam. Komentar tim hubungan baru atau tim balik lagi. Nomor 3, Harkel cinta yang tumbuh dari kesetiaan dan yang paling ikonik. Kalau Mora penuh gejolak dan Fatsar penuh dilema, Harkel adalah lambang kesetiaan. Harry jatuh cinta pada Akila sejak kecil. Momen saat Akila membela adiknya dari perundungan adalah awal segalanya. Sejak itu, Akila menjadi sosok yang selalu dia kagumi dari jauh. Bertahun-tahun kemudian mereka bertemu lagi di asrama 9 ilmu. Saat itu Akila sudah punya hubungan dengan Fatah, lalu dekat dengan Mohan. Tapi Harry tidak pernah mencoba merebut. Dia hanya menunggu, bukan menunggu dengan pasif, tapi menunggu sambil memastikan Akila baik-baik saja. Ada adegan ketika Cantika mengompori Akila dengan kalimat yang seolah cewek modelan Akila tidak cocok dengan Harry. YG cool, kalem dan pendiam, sementara Akila type cewek yang heboh, kurang di bidang akademik dan tidak bisa diam. Akila ngerasa insecure dengan Harry. YG begitu pintar dan jenius. Harry selalu meyakinkan Akila bahwa Akila lebih dari segalanya dan tidak ada kurang sedikit pun bagi Harry. Dan ada ucapan Harry yang selalu dilontarkan ke Akila, yaitu stay gold. Kalimat itu membuat Akila ngerasa tenang dan membuatnya jauh lebih berarti dari sebelumnya. Kalau kamu punya teman lawan jenis yang kamu suka tapi dia udah punya pasangan, mending sabar nunggu kayak Harry atau langsung nyatain perasaan. Jawab di kolom komentar. Terakhir, Wilfi cinta para jenius yang tertahan restu. William dan Flavio mungkin pasangan paling seimbang di asmara Gen Z. Sama-sama pintar, sama-sama ambisius, saling dukung satu sama lain. Kalau ada lomba, mereka pasangan yang langsung diunggulkan. Bukan cuma karena kemampuan, tapi juga karena chemistry mereka saat bekerja sama. Tapi restu orang tua jadi batu besar yang menghalangi. William harus membuktikan dirinya layak, sementara Flavio berjuang mempertahankan hubungan diam-diam. William selalu ada di samping Flavio meskipun ayah Flavio tidak menyukai dirinya. Bahkan setelah lulus dari SMA Tirta Persada Flavio, dia akan dikirim ke luar negeri oleh ayahnya untuk kuliah dan tinggal. Keputusan ini menjadi dilema berat bagi kapal ini. Tapi mereka berdua yakin apapun masalah di depan mereka bisa hadapi berdua. Dan William akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan restu dari ayah Flavio. Kalau kamu di posisi Flavio, berani nggak melawan restu demi orang yang kamu sayang? Atau pilih menyerah demi menghindari konflik? Tulis pendapatmu di komentar. Itulah 4 pasangan legendaris dari asmara Gen Z. Masing-masing membawa warna, emosi, dan pelajaran yang berbeda. Ada cinta terlarang yang bikin jantung berdebar. Ada cinta realistis yang mengajarkan arti kedewasaan. Ada cinta setia yang membuktikan bahwa kesabaran bisa terbalas. Dan ada cinta penuh perjuangan yang melawan segala rintangan. Sekarang giliran kamu. Kalau diminta memilih, tim mana yang akan kamu bela habis-habisan? Tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa pakai hashtag tim kamu. Siapa tahu pasangan favoritmu dapat momen manis lagi di episode berikutnya. Kalau kamu suka pembahasan kayak gini, jangan lupa like videonya biar makin banyak yang ikut diskusi. Tekan tombol subscribe dan aktifin lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan update terbaru. Dan ingat, 1 komentar dari kamu bisa bikin obrolan di kolom komentar jadi makin seru dan rame. Jadi ayo tulis sekarang juga.